kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, di pagi menjelang siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam beribadah kepadamu melalui ibadah virtual ini ya Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau, dan saatnya kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan iman percaya kami. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi berkat rohani bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar? Shalom. Salam semuanya, salam, puji Tuhan. Ya, salam, puji Tuhan. Kita masih bisa bertemu gitu ya, walaupun lewat virtual ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat, tidak kekurangan satu apapun, seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Dalam situasi sekarang ini ya, banyak sekali kita dengar persoalan-persoalan yang terjadi, baik itu COVID ya, masalah COVID ya, baru-baru ini kita dengar ya, ya seperti dulu-dulu lagi itu ya, semakin meningkat seperti itu. Nah, kemudian ada banyak ya masalah ekonomi juga, masalah bisnis juga bagi mereka-mereka yang buka perusahaan juga, usahanya bukannya tambah baik gitu ya, tapi semakin memperburuk ya, semakin memperburuk situasi dari bisnis ya, seperti itu. Tidak terkecuali juga ya, bisnis saya sendiri juga sama ya. Keuangan kita pun juga ya, dalam mencari pekerjaan juga ya, agak susah seperti itu ya, agak sulit. Dan ketika kita juga bekerja ya, tentu juga ada pengurangan gaji seperti itu ya. Inilah situasi yang terjadi saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apapun itu yang terjadi ya, tentu tidak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan, dan kita tetap bersemangat tentunya ya, kita tetap bersemangat. Baik, saya memberikan tema ya, renungan kita di dalam ibadah ya, di hari Minggu ini tanggal 20 bulan Juni ya, yaitu tentang bersemangat ya. Ya, judulnya mungkin berbeda dari yang firman Tuhan yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya ya. Nah, kali ini saya akan membawakan ya, menyampaikan firman Tuhan tentang bersemangat. Nah ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena semangat itu perlu ya, dalam situasi seperti ini. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 18, Amsal 18 ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan ini saya sampaikan karena dari kemarin sampai hari ini saya selalu mendengar kata semangat ini ya, kata semangat ini. Saya kebetulan termasuk dalam grup satu komunitas, dan di salah satu grup ini bicara tentang semangat terus. Apa yang dibahas di sana? Pertama, ada satu kejadian ya, di mana seorang Pak Pendeta ya, meninggal ya, Pak Pendeta meninggal. Kita semua tidak tahu apa yang menyebabkan dia meninggal, tapi yang pasti dalam omongan-omongan ya, dalam pembicaraan dalam grup itu,
menyinggung tentang semangat, ya. Masing-masing dalam grup itu memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan dalam situasi-situasi seperti ini. Lalu dihubung-hubungkan lagi dengan masalah COVID dan masalah-masalah yang lain, gitu, ya. Kemudian kemarin juga sampai pagi ini masih rame di grup mengenai COVID-19 yang dialami oleh beberapa teman guru, ya, kena, dan juga keluarga, ya, jadi keluarga mereka masing-masing juga kena, ikut terpapar. Nah, ini juga perbincangan yang seru gitu ya di masing-masing grup, tapi kata semangat ini tidak pernah hilang. Ya, setiap yang mengirimkan pesan doa chat WA di grup itu selalu bilang semangat Bu, ya, Tuhan pasti berikan kekuatan, pasti disembuhkan, ya, pasti sembuh, yakin dan percaya, selalu begitu terus. Nah, sehingga pada pagi hari ini, ya, saya berdoa dan saya memutuskan untuk menyampaikan firman Tuhan, karena bagi saya ini penting untuk kita renungkan juga, ya, untuk kita renungkan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak berlamaan. Di dalam Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14, saya bacakan buat kita semua. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Oke, sekali lagi saya bacakan. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi firman Tuhan ini ditulis oleh, kita tahu bersama, ya, penulis Amsal siapa? Itu Salomo, ya, seperti itu. Dan tentu ada latar belakang, ya, ada penyebab, ada dorongan yang membuat Salomo menulis, ya, tentang orang yang bersemangat ini, ya, harus bagaimana, ya. Harus bagaimana dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tentu siapa akan memulihkan semangat yang patah, ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih itu bersemangat, ya? Bersemangat kita pasti sudah tahu, ya, kita pasti sudah tahu apa sih arti atau definisi dari bersemangat itu. Tapi secara global, ya, atau secara umum kita ketahui bahwa bersemangat itu adalah memiliki gairah, ya, ada gairah. Sekalipun kita dalam situasi sakit, ya, sekalipun kita dalam situasi kritis dalam hal ekonomi, tidak punya keuangan gitu, ya, tidak punya uang, tidak punya makanan sekalipun gitu di rumah, kebutuhan di rumah, tapi semangat masih ada, ya, semangat masih ada, ya, sekalipun umur sudah semakin semakin tua, tapi semangat masih ada, ya. Nah, memiliki gairah, dorongan untuk hidup lebih baik, ya. Kita bersyukur Pak Gembala dan Ibu Gembala saat ini justru saya melihatnya semakin bersemangat gitu, ya. Jangan kalah dengan kita yang masih muda-muda gitu, ya. Yang masa kita kalah dengan Pak Gembala, ya kan, sama Ibu Gembala. Ini saya sering mendengar ini dari Pastor Jimmy, ya. Sering mendengar dari Pastor ini mengatakan itulah harusnya kita menjadikan Pak Gembala dan Ibu Gembala itu sebagai contoh yang baik buat kita gitu. Ini sangat memberkati sekali kata-kata ini, ya, sangat memberkati sekali, ya. Bagaimana kita yang masih muda ini gitu kan, nah, kita harus lebih bersemangat lagi seharusnya, ya. Nah, memiliki gairah, dorongan untuk hidup lebih baik, berusaha untuk lebih baik, ya, tidak pesimis, memiliki pengharapan yang besar, memiliki pengharapan yang besar, ya. Dalam situasi COVID saat ini, ya, kita berpengharapan bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, ya, kita dipelihara oleh Tuhan, kita tidak akan terserang, ya, terpapar oleh COVID itu, ya. Kita yakin, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kemudian ada poin yang kedua yang tentu kita gali, ya, tentu kita bahas, kita renungkan dalam firman Tuhan ini. Saya bacakan sekali lagi kepada kita di ayatnya yang 14. Orang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Apa sih itu penderitaan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan,
Ya. Penderitaan itu adalah segala sesuatu yang mengganggu, ya. Segala sesuatu yang mengganggu kehidupan kita, ya. Mengganggu tubuh kita, mengganggu kesehatan kita, mengganggu pikiran kita, ya. Mengganggu jiwa kita, ya. Sesuatu yang mengganggu kesenangan kita sehingga kita menjadi tidak senang, ya. Sesuatu yang mengganggu kita sehingga kita tidak berbahagia, ya. Itu semua adalah penderitaan yang kita alami, ya. Sakit di tubuh kita, sakit di pikiran kita, sakit di jiwa kita, itu semua adalah penderitaan. Jangan pernah berpikir bahwa penderitaan itu ketika kita disiksa, ya. Jangan berpikir bahwa penderitaan itu ketika kita dipukul. Jangan berpikir bahwa penderitaan itu ketika kita dibuat kasar oleh orang lain. Tidak, ya. Penderitaan itu adalah segala sesuatu yang mengganggu akan kehidupan kita. Tidak terkecuali dalam masa-masa saat ini, ya. Situasi yang sangat pelik saat ini, ya, dimana ya semua orang mengalami, ya. Ini krisis global kalau saya boleh bilang, ya. Semua orang merasakan penurunan akan kehidupan ekonominya, ya, kehidupan bisnis dan lain sebagainya, ya. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, ya, melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus bersemangat, ya. Kita harus bersemangat. Nah, mengapa kita harus bersemangat? Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan itu dituntut oleh bersemangat, ya? Apa yang menyebabkan si penulis kitab Amsal ini, ya, si Salomo menulis akan firman Tuhan ini? Nah, ada alasannya, ya. Karena orang yang bersemangat itu, ya, adalah orang yang menunjukkan, ya, orang yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan yang benar, ya. Orang yang bersemangat itu adalah orang yang menunjukkan dirinya bahwa dia adalah orang yang berhikmat. Nah, ketika kita menjadi orang yang pesimis, orang yang ketakutan, ya, maka tentu dan pasti, ya, semangat itu pasti hilang dan kita tidak mendapat apa-apa. Kita kalah, ya, kita kalah, ya, kita kalah. Nah, seharusnya bagaimana? Kita menjadi orang yang berhikmat, ya. Sekali lagi, mengapa kita harus dituntut bersemangat? Karena itu adalah ciri-ciri orang yang benar, ya. Orang yang hidup dalam kebenaran, ya. Orang yang memiliki hikmat dari Tuhan. Jadi cirinya harus bersemangat. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita ini adalah orang yang memiliki jiwa, ya. Orang yang memiliki jiwa, orang yang memiliki roh, ya. Makanya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu spirit, kan? Spirit itu tuh roh. Nah, kamu harus punya spirit, artinya kamu harus bersemangat, gitu. Nah, kita ini kan punya roh, ya. Roh yang berasal dari Tuhan. Nah, kita harus bersemangat. Nah, dengan kita tahu hal itu, maka sekaligus juga, ya, dengan semangat yang ada dari kita, dari kehidupan kita, maka itu sekaligus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Itu alasannya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, sampai kapanpun selama kita hidup di dunia ini, kita harus bersemangat, ya, kita harus bersemangat. Nah, kita sekarang masuk pada intinya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita bersemangat, ya? Bagaimana caranya? Saya sedang sakit, bagaimana saya bersemangat? Kan begitu. Karena kita berpikir seperti itu, kan. Nah, saya ini sebenarnya lagi rematik, Bapak Ibu. Saya sedang rematik. Nggak tahu ya, kalau rematik itu suka-sukanya dia mau berada di mana, bisa di sini, ya. Sekarang kebetulan saya rematiknya di sini, di punggung sebelah kiri, gitu ya, bagian belakang. Sakitnya minta ampun. Tapi saya berusaha melawan, gitu. Saya berusaha melawan. Kemarin pagi saya bangun jam 7, ya, jam 7 pagi, ya. Tapi setelah sarapan pagi, ngantuk banget pokoknya, ngantuk banget. Saya bangun jam 10, Bapak Ibu. Saya bangun jam 10,
Nah, saya kan harus jemput istri tuh ke Cikarang, ke tempat kerja. Tapi mata masih belum bisa kebuka gitu ya, masih ngantuk berat gitu. Tapi saya lawan. Saya bilang, masa gara-gara rematik ini saya harus tidur lagi kan gitu. Nah, saya berusaha lawan tuh. Nah, udah sembuh. Saya optimis aja. Nah, tapi ternyata saya bisa gitu. Kenapa? Karena semangat. Ya. Saya langsung turun ya. Saya langsung nyalain mobil dan pergi jemput istri, dan puji Tuhan dalam perjalanan enak-enak, nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah dengan rematik tadi. Makanya saya bilang ya, kita ini harus bersemangat. Semangat itu bisa mengendalikan ya, bisa menghilangkan rasa sakit ya dalam tubuh kita gitu ya. Ini pengalaman pribadi ini Bapak Ibu, dan tentu juga masing-masing kita punya pengalaman pribadi gitu ya. Nah, caranya yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang gembira. Nah, gitu ya. Kita harus memiliki hati yang gembira. Di ayatnya 14 tadi katakan apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dengan cara apa? Dengan memiliki hati yang gembira, ya. Memiliki hati yang bersukacita terus. Jangan memikirkan, ya. Jangan memikirkan sakit. Stop. Ya. Tapi kita memikirkan apa? Ya. Semangat gitu ya. Semangat. Tuhan masih memberikan kita kehidupan ya. Tuhan masih pelihara kita. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa semangat kita kendor? Kenapa semangat kita redup? Seharusnya tidak demikian. Semangat saja. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, tentu yang baik ya. Maka Tuhan pasti memberkati. Oke, ya. Memiliki hati yang gembira. Dengan hati yang gembira Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, maka muka kita berseri-seri gitu ya. Nah, coba kita baca di Amsal 15 ayat 13. Mohon satu orang yang membacakan, minta tolong satu orang yang membacakan buat kita. Amsal 15 ayat 13. Oke, ya Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Amsal 15 ayat 13, Bu. Ya. Oke, ya, terima kasih Pak Yadi. Nah, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, ini penting ya. Mau awet muda, muka berseri-seri gitu ya. Ya, itu kan para wanita gitu ya. Para wanita kalau apa namanya kan berbagai usaha tuh buat dandan gitu ya. Beli apa itu? Boleh Sari mungkin tahu lah itu ya. Oriflame atau apa, saya nggak ngerti ya. Nah, beli yang buat krem gitu kan. Nah, kalau ini nggak perlu ya, nggak perlu biaya, nggak perlu dana. Nah, tinggal hati yang gembira ya kan. Hati yang gembira adalah obat, membuat muka berseri-seri ya, seperti itu ya, nggak pusing. ya membuat muka berseri-seri ya, bersukacita gitu ya. Coba Bapak Ibu ya, kalau kita misalnya muka murung begitu terus, itu lama-lama kelihatan kita tua gitu. Tapi coba kalau misalnya ya wajah kita berseri-seri, nah itu kan muncul dari hati ya, Nah, coba kita perhatikan Bapak dan Ibu Gembala kita nih ya, nggak kelihatan umur 80-an ya, seperti umur 17-an ya. Mama. Ya. Nah, ini karena hati yang muka berseri-seri, mensyukuri segala apapun gitu ya. Jangan kita mau kalah ya. Hati yang gembira ya,
Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ini bukan kata saya, ya, bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan, ya. Di dalam Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-13 tadi, ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, ya. Membuat awet muda, ya, membuat awet muda. Dan dengan hati yang gembira, ya, dengan hati yang gembira tentu juga, ya, membuat segala sesuatu dalam menjalani kehidupan ini menjadi enak, ya. Seperti tidak ada beban walaupun ada masalah, ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jangan sampai kita memiliki pedih hati, karena itu akan mematahkan semangat kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, ya. Jangan kita menyimpan pedih hati, jangan kita menyimpan sakit hati, karena itu akan memperkeruh suasana kehidupan kita, ya, membuat terganggu pikiran kita. Tapi marilah, ya, kita memiliki hati yang bergembira dengan kita senantiasa bersukacita, ya, bersukacita, ya. Murah senyum, seperti itu, ya, murah senyum tapi tidak senyum terus, ya, kan beda, ya, dengan murah senyum tapi tidak senyum terus, gitu, ya. Dengan suka ketawa ketika tapi tidak ketawa terus, seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih itu, ini penting memiliki hati yang gembira, ya, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik, berikutnya Pak Jemi, tolong baca Pak Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Ya. Nah, itu. Jadi sama-sama hati yang gembira nih, ya. Nah, ayat yang kedua ini, ya, mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Obat yang manjur. Kalau dikatakan obat yang manjur, berarti tidak ada obat-obat yang lain lagi, ya. Nah, artinya begitu prioritas, ya, begitu prioritas obat ini dalam kehidupan kita. Kita memiliki hati yang gembira, maka dikatakan di sini bahwa itu adalah obat yang manjur, ya, obat yang manjur yang membuat kehidupan kita lebih baik, ya, membuat kehidupan kita lebih baik, ya. Artinya orang yang memiliki hati yang gembira adalah orang yang bersemangat dalam kehidupan, orang yang bersemangat dalam kehidupan, ya. Dia tidak mudah menyerah, ya. Tantangan apapun yang terjadi dilawan dengan senyum, ya, dilawan dengan hati yang gembira tadi, ya, dilawan dengan hati yang bergembira tadi. Kenapa? Karena masih memiliki semangat, masih memiliki roh, masih memiliki jiwa, ya. Saya ini masih hidup, masih dipelihara oleh Tuhan. Kenapa saya takut terhadap situasi yang ada, ya? Kita tahu, ya, bahwa kita ini adalah spesial bagi Tuhan, makhluk yang paling mulia, ya, bila dibanding dengan makhluk yang lain. Artinya kita itu sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kenapa kita harus kalah dengan situasi kehidupan ini? Coba Bapak Ibu kita berpikir seperti itu, ya. Kenapa kita harus takut dengan sakit penyakit yang menggerogoti akan kehidupan kita? Kita lawan itu dengan semangat, ya, dan dalam takut akan Tuhan. Kenapa kita harus takut dengan situasi-situasi yang mencoba untuk mengalahkan akan ketenangan hidup kita, ya. Masalah pekerjaan mungkin, ya, masalah ekonomi, masalah apapun, ya, serahkanlah kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang memberikan kita jalan keluar. Yang penting apa? Bersemangat, ya. Bersemangat, lawan dan berusaha. Nah, itu artinya, ya. Nah, obat yang manjur dalam menghadapi persoalan kehidupan. Nah, ini obatnya, ya. Amsal 17 ayat 22 tadi. Tentu kalau ada obat yang manjur, ya, pasti tidak ada obat-obat yang lain. Ya, kita pasti mengutamakan obat yang manjur ini, ya. Artinya kita memiliki hati yang gembira. Nah, itu artinya kita sedang bersemangat, ya. Kita sedang bersemangat.
itu juga sekaligus menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah kita percaya diri, ya. Kita percaya diri bahwa kita mampu. Nah, ini yang kedua penting, ya. Kita percaya diri, oh saya ini mampu nih, ya. Tuhan masih memberikan saya kekuatan. Kok harus orang lain yang ngatur-ngatur saya, masalah ini yang ngatur saya, masalah kehidupan ini, lingkungan saya kok yang ngatur-ngatur saya. Ya saya seharusnya dong yang mengatur akan kehidupan saya, kan kurang lebih seperti itu pengertiannya. Nah, saya kasih contoh tadi seperti ketika saya rematik kemarin yang membuat saya harus tidur terus itu, ya mata sampai nggak bisa kebuka gitu. Nah, saya lawan. Saya percaya diri bahwa saya mampu untuk bangun dari tempat tidur, dan ternyata saya bisa. Nah, bersemangat, memiliki semangat. Nah, kita bisa buka di 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Ya, saya bacakan buat kita. Dan 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, ini nasihat Rasul Paulus ya kepada Timotius yang kedua, ya. Di dalam suratnya yang kedua, 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya ke-7 dikatakan di sana, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya bacakan sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, Rasul Paulus menyampaikan surat ini, ya, menyampaikan firman Tuhan ini kepada Timotius sebagai ungkapan hatinya, ya. Diperkirakan, ya, Rasul Paulus ketika itu masih berada di dalam penjara di Roma, dan dia menyampaikan suratnya yang kedua ini kepada Timotius agar si Timotius ini mampu, ya, sanggup untuk menjalani tugas-tugasnya sebagai pemberita Injil, ya. Mampu dalam dan percaya diri dalam menghadapi berbagai-bagai kesukaran dalam kehidupannya dalam melakukan pelayanan, dalam memimpin jemaat, ya, yang dibangun bersama oleh Rasul Paulus. Nah, firman Tuhan ini penting. Jadi Rasul Paulus menyampaikan ini kepada Timotius agar Timotius ini kuat, ya, dalam menjalani, ya, dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupannya, ya. Sekalipun umur Timotius masih muda, ya, tapi Timotius juga, ya, perlu penguatan. Nah, dalam hal ini kita harus bersemangat. Kita harus bersemangat sama seperti yang disampaikan dalam surat ini, ya, percaya diri bahwa kita mampu, ya, bahwa Timotius, bahwa kita semua tanpa melihat umur gitu, ya, baik yang muda maupun yang tua, kita mampu, ya, dengan kekuatan yang Tuhan beri. Ya, Tuhan berikan kita bukan roh ketakutan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup kita, tapi Tuhan memberikan kita roh keberanian, ya, roh keberanian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, ya, roh yang membangkitkan kasih, dan roh yang memberikan ketertiban, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap bersemangat. Karena kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Kita pasti mampu menghadapi apapun. Ya, percayalah kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus, ya, yang sanggup memulihkan akan kehidupan kita. Ini kita pegang dalam kehidupan. Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Oke, yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Nah, ya, percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Nah, ini penting, ya, kita harus percaya.
bahwa Tuhan itu pasti memberikan kita kekuatan. Kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13. Saya minta sekarang ibu-ibu deh, ya. Ibu-ibu membacakan. Ayo, ibu-ibu siapa yang berkenan membacakan Filipi pasal 4 ayat 13. Ya. Nah, ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ini ayat emas saya Bapak Ibu. Ini ayat emas saya. Ketika saya membuat skripsi waktu saya ambil S1. Nah, ini motonya di skripsi saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena ketika itu mustahil saya bisa lulus, ya. Kalau dihitung itu utangnya banyak di kampus, ya. Utangnya banyak. Bagaimana saya bisa diwisuda? Bagaimana saya bisa lulus? Tapi mukjizat terjadi Bapak Ibu. Mukjizat terjadi. Ada sponsor yang Tuhan kirimkan untuk melunaskan utang-utang kuliah saya. Ya. Bukan orang tua saya tidak mampu. Tapi karena orang tua saya waktu itu tidak mendukung saya untuk sekolah di STT. Masalahnya itu. Nah, walaupun orang tua tidak mendukung, walaupun orang tua saya jauh, tapi ada orang yang dikirim oleh Tuhan untuk membantu saya. Nah, saya buat moto di skripsi saya Filipi 4 ayat 13 ini. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ini kan perkara. Ya, ini kan perkara. Tapi kita bisa tanggung. Yang paling penting apa ketika itu? Semangat. Jalani aja. Nah, itu dia yang paling penting. Jalanin aja. Hasilnya bagaimana ya udah, itu bukan urusan kita. Ya. Tugas kita apa? Menjalani. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, tugas kita hanya menjalani saja. Yang memberkati adalah Tuhan. Ya. Yang memberkati adalah Tuhan. Oke. Percaya bahwa Tuhan memberi kita kekuatan. Jadi ada 3 poin penting yang kita renungkan yang boleh memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Yang pertama tadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki hati yang gembira. Itu adalah ciri orang yang bersemangat, ya. Yang kedua, kita harus percaya diri bahwa kita ini mampu. Harus punya rasa percaya diri, ya. Kita harus punya rasa percaya diri. Jangan sampai kita mengaku-ngaku, oh kita ini anak Tuhan, tapi masih nggak percaya diri, coba. Ya kan? Nah, jangan pernah mengaku anak Tuhan kalau misalnya nggak punya percaya diri. Anak Tuhan berarti anak yang dikasih oleh Tuhan, ya kan? Anak yang dikasih oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus bersemangat. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu jangan khawatir, ya, jangan pernah takut, semangat saja, ya, dengan melakukan 3 hal ini. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan dalam kehidupan kita sebagai refleksi dari firman Tuhan ini. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah sudah kita bersemangat, ya, selama ini dari berbagai persoalan yang kita hadapi, ya. Mungkinkah itu ada kewajiban yang harus kita selesaikan, ya. Utang piutang contoh seperti itu, ya, yang membuat pikiran kita terganggu, ya. Mungkin seharusnya itu bisa kita hadapi, ya, dengan kita bersemangat, ya. Karena kata firman Tuhan tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, artinya mau kita memiliki hati yang gembira, kita harus berusaha semampu kita, dan pastinya Tuhan pasti memberkati, ya.
menyertai kita. Ya mungkin juga kita dalam keadaan sakit, ya kita harus bersemangat. Ya. Bapak Ibu tahu, ini saya banyak pengalaman ya dari cerita-cerita orang ya di sekitar saya, dan ini kenyataan ya, bahwa orang yang bersemangat itu sekalipun dia sakit gitu, tapi kalau dia memiliki semangat hidup, dia tidak mau meninggal, ya mohon maaf ya, maka tidak jadi ya. Umur nenek saya itu 130 tahun ya, ini saya baru sampaikan, umur nenek saya itu umurnya 130 tahun. Nah, biasanya kalau di kampung ya, kalau udah mulai lemah gitu ya, udah mulai ini, didoakan biasanya ya, didoakan, dikumpulin. Nah, biasanya ini sampai 3 kali didoakan udah ya, udah innalillahi gitu kan. Tapi ini enggak bener. Nenek saya itu enggak jadi coba. Nggak tahu, mungkin sampai 5 kali 6 kali itu coba didoakan itu. Jadi kan luar biasa. Kenapa? Karena dia masih ada semangat hidup. Dia nggak mau. Nah, tapi kesekian kalinya itu, entah 5 kali apa 6 kali dia didoakan, nenek saya ini didoakan, dan hanya satu permintaannya ketika itu. Dia bertanya begini, Agus mana? Karena saya ini cucu kesayangannya memang ya. Agus mana? Bapak saya bilang Agus di Jakarta, tapi Agus sudah mengikhlaskan. Begitu bapak saya ngomong sudah mengikhlaskan, langsung. Coba Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena ada semangat tadi ini. Itu yang membuat dia bertahan hidup gitu. Ya, bertahan hidup. Nah, ini sangat mempengaruhi. Memang ya, sebagai orang percaya kita tidak takut mati. Ya, tidak takut mati. Tapi apa salahnya kita bersemangat gitu. Ya, bersemangat. Ya. Orang lain masih membutuhkan kita, keluarga masih membutuhkan kita. Itu yang membuat kita bersemangat. Gitu, ya. Nah, itu yang membuat kita bersemangat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, ya. Memberikan kita kekuatan. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan kita dalam masa-masa atau dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kita tetap jaga kesehatan kita tetap berusaha itu ya Bapak Ibu ya, tetap bersemangat. Kalau nggak salah di Jakarta udah jadi merah lagi ya, betul ya, udah jadi merah lagi. Nah, awalnya kemarin katanya sekolah dibuka bulan Juli ya, terus saya dengar gubernur sudah memutuskan ya ditutup ya, jadi tidak jadi kalau nggak salah, betul ya, begitu ya Bapak Ibu. Bu RT gimana Bu RT, benar nggak informasi itu Bu Ita? Betul. Nah itu kan, jadi udah nggak boleh lagi ya, nggak ada tatap muka lagi. Nah ini ibadah juga. Oh jadi nggak jadi nanti bulan Juli kita ibadah. Oh, oke. Nah Bandung sekarang saya dengar Bapak Ibu ya, sudah jadi apa, hitam ya, hitam. Coba, nah, bukan merah lagi tapi udah hitam. Nah jadi ini tantangan besar buat kita. Nah oleh karena itu ya kita tetap bersemangat, kita optimis bahwa yang terpapar itu bukan kita lah ya, kita aman dalam lindungan Tuhan ya. Bersemangat ya, kita bersemangat terus untuk dan percaya kepada Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, dan kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kami, untuk kami senantiasa bersemangat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan masih peduli dengan kami, Tuhan masih memelihara kami, dan kami ini adalah anak-anak kesayangan Tuhan, karena kami adalah anak Tuhan. Terpuji-puji Engkau Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami untuk hari-hari ke depan. Kiranya penyertaan Tuhan
berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Engkau berkati semua jemaat yang hadir dalam ibadah ini ya Tuhan, yang mengikuti virtual ini, dan juga jemaat-jemaat kami dimanapun berada. Ya Tuhan juga memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Terpuji-puji Engkau, terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada WL. Rachel, silakan, terima kasih.